Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Pencemaran lingkungan dan produksi sampah merupakan hal yang sulit dihindarkan oleh kehidupan manusia. Pencemaran lingkungan adalah kondisi ketika komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer terkontaminasi sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Berdasarkan data terbaru, Kota Padang memproduksi lebih dari 650 ton sampah setiap harinya. Dari jumlah ini, hanya sebagian yang berhasil dikelola di tempat pembuangan akhir atau TPA air dingin. Sementara sisanya seringkali mencemari lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masalah global yang semakin mengancam kelangsungan hidup manusia. Mulai dari pencemaran udara hingga tanah, dampaknya merusak ekosistem dan kesehatan manusia. Salah satu penyebab utama adalah aktivitas manusia. Sampah plastik, limbah industri, hingga emisi kendaraan bermotor, semuanya berkontribusi pada rusaknya lingkungan ini. Kami juga sempat mewawancarai warga sekitar terkait hal ini. Lalu bagaimana pandangan masyarakat tentang hal ini? Limbah itu namanya limbah, semua ampah, semua apa lah ya kan, itu terpampang di satu limbah. Itulah limbah itu kadang yang jadi yang kalau perusahaan umumnya kan dia udah bikin mengurai limbah, limbah kan, tapi kan ada juga pengusaha yang nakal. Jam lembat, umpamanya jam 2, jam 3 malam, siapa yang tahu kita dapat semua itu keluar ya uangnya, bisa kita jadi, siapa yang tahu. Berdasarkan dari wawancara narasumber, perusahaan besar telah menerapkan SOP, namun masih ada pengusaha-pengusaha kecil yang masih nakal untuk membuang limbah pada malam hari. Hal ini sungguh sangat disayangkan. Kami juga melaksanakan wawancara dengan narasumber yang berbeda. Narasumber yang berbeda menyatakan bahwa tidak memahami jangka panjang dari pencemaran lingkungan. Masyarakat menyatakan sudah biasa dengan hal tersebut. Tentunya ini adalah hal yang perlu tanggung jawab kita bersama. Lingkungan pantai, tempat di mana kita merasakan kedamaian, keindahan, dan kehidupan yang melimpah. Namun apa jadinya jika itu semua rusak karena ulah kita sendiri? Inilah yang terjadi. Pencemaran pantai menjadi ancaman yang besar bagi lingkungan dan kehidupan di sekitarnya. Sampah plastik, limbah rumah tangga, dan industri masuk ke laut, merusak ekosistem yang rapuh. Produksi sampah organik dan sampah plastik merupakan salah satu ancaman penyebab pencemaran lingkungan. Sampah organik yang tidak dapat terurai sendiri akan menghasilkan gas metana yang merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global. Berdasarkan data 2 September 2024, Kota Padang kewalahan dalam mengatasi produksi sampah. Hal ini berdampak pada penuhnya TPA air dingin. Diprediksi penuh pada tahun 2026. Dengan hal ini, marilah kita menjaga bumi kita, karena bumi ini milik kita bersama.
Maka dari itu, untuk mencegah pencemaran tanah yang diakibatkan oleh sampah, kita dapat menerapkan 3 prinsip. Yang pertama ada reduce, yaitu dengan mengurangi penggunaan produk yang berpotensi menjadi sampah, terutama produk yang berbahan plastik. Contohnya dengan membawa botol minum sendiri dan alat makan sendiri. Yang kedua ada reuse, dengan menggunakan kembali produk yang sudah terpakai, contohnya menggunakan botol bekas air minum sebagai pot tanaman. Yang ketiga ada recycle, dengan mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk yang bermanfaat. Contohnya membawa sampah plastik ke tempat peleburan khusus daur ulang. Nah, untuk mengurangi pencemaran pada air ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu jangan membuang sampah pada sungai. Yang kedua itu bisa kita menggunakan ekoenzim, di mana manfaat ekoenzim ini dapat meningkatkan kualitas air sungai dan juga dapat menghilangkan bau yang tidak sedap yang berada di sungai. Nah, dari wawancara yang telah kami lakukan dengan narasumber yang tinggal di sekitar pabrik, dia menjelaskan bahwa warga di sekitar pabrik mungkin sudah merasa terbiasa dengan hidup di daerah yang berpolusi tingkat tingginya sangat drastis. Nah, di sini kami sebagai mahasiswa ingin menjelaskan bahwa kita juga perlu untuk memikirkan dampak tindak lanjut atau dampak jangka panjang yang akan terjadi terhadap kesehatan kita. Nah, di mana kita membutuhkan sosialisasi terhadap masyarakat tersebut bahwa ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Asap pabrik tersebut dapat menyebabkan gangguan pernafasan, kanker, penyakit jantung, gangguan sistem saraf, gangguan perkembangan janin, bahkan gangguan pada kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, mungkin warga di sekitar pabrik hanya memikirkan jangka pendek, hanya memikirkan bahwa pabrik tersebut hanya berakibatkan tentang pernafasan atau bagaimana. Nah, sedangkan jika ditindaklanjuti itu sebenarnya memiliki dampak yang sangat parah terhadap kesehatan kita, bahkan bisa ke arah penyakit yang kronis.